Maling teriak maling. Rusia pukul telak ocehan AS soal senjata kimia. Rusia mulai melakukan perlawanan diplomatik pada Amerika Serikat yang dinilai sudah terlalu jauh ikut campur dengan mengirim pasukan senjata ke Ukraina. Terbaru Rusia meminta Amerika Serikat menghancurkan seluruh senjata kimia sebagaimana tercantum dalam konvensi. Rusia tak ingin Amerika menyelundupkan senjata kimia dan dijadikan alat membunuh secara massal untuk peperangan. Kedutaan Besar Rusia di Washington pada Jumat 6 Mei 2022 meminta Amerika tidak asal tuduh dalam penggunaan senjata kimia sehingga jadi pembenaran. Rusia mendesak Amerika Serikat untuk memusnahkan persediaan senjata kimianya, sebagaimana tercantum dalam konvensi senjata kimia. Terkait propaganda, Rusia menuding Amerika Serikat menggunakan media untuk terus memfitnah tentang penggunaan senjata kimia. Media lokal terus mengulangi tuduhan menjijikan pemerintah Amerika bahwa negara kita diduga melanggar konvensi senjata kimia, kata duta besar. Jurnalis mengikuti para pejabat untuk melakukan propaganda berisi fitnah. Kami menegaskan, jika tudingan tanpa bukti tentang sisa gudang senjata kimia, kami dan rencana untuk menggunakannya di Ukraina adalah bohong, ujar kedutaan di Telegram. Rusia menegaskan telah sepenuhnya menghancurkan cadangan senjata kimianya pada tahun 2017. Terkait pemusnahan senjata kimia ini telah dikonfirmasi oleh Organisasi Pelarangan Senjata Kimia, AS bukan Rusia. Amerika satu-satunya negara anggota konvensi senjata kimia yang belum menyingkirkan stok bahan kimia perangnya. Tuturnya, diketahui fakta bahwa Washington memiliki kapasitas teknis dan sumber daya keuangan untuk mempercepat demilitarisasi kimia. Misi tersebut mendesak masyarakat Amerika untuk bertanya-tanya mengapa Washington menunda penghapusan stok senjata kimianya, tidak seperti negara-negara lain. CWC mulai berlaku pada tahun 1997. Pada tahun 2021, ada 193 negara telah menjadi anggota konvensi. CWC melarang penggunaan, pengembangan, produksi, penimbunan, dan transfer senjata dan agen kimia ke negara lain. OPCW didirikan bersama dengan CWC untuk melaksanakan dan mengawasi konvensi. Kecamuk perang Rusia-Ukraina di hari ke-76 masih jauh dari kata selesai. Kabar terbaru armada perang Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berencana untuk menghancurkan seluruh fasilitas kimia Ukraina yang berada di front timur. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengungkap sejumlah wilayah yang saat ini sudah dikuasai pasukan Rusia. Dilansir Viva Militer dari Pravda, pasukan Rusia difokuskan untuk menyerang unit pendukung di zona operasional timur sejak Senin 9 Mei 2022 waktu setempat. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina meyakini bahwa militer Rusia akan melancarkan serangan udara di Slobodansky, Donetsk, dan di sekitar pabrik baja Azovstal Mariupol. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina juga mengklaim telah mengantongi data sejumlah artileri dan rudal presisi tinggi tingkat tinggi Rusia disiagakan di seluruh garis pertempuran. Sementara itu, militer Ukraina menyatakan masih belum melihat pergerakan signifikan di front utara, terutama di wilayah Volyn dan Polisia. Namun demikian, Ukraina mewaspadai serangan yang kemungkinan datang dari beberapa unit angkatan bersenjata Belarus. Sebab di wilayah utara Ukraina, pasukan Belarus juga sudah disiagakan di wilayah Bryansk dan Gomel. Satu wilayah lain yang juga jadi perhatian militer Ukraina adalah Siversk, kota yang terletak di Oblast Donetsk. Pasukan Rusia secara intensif melakukan penjagaan di teritorialnya, terutama di kota perbatasan Bryansk dan Kursk. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tidak senang dengan kebocoran di media tentang bantuan intelijen untuk Ukraina. Pihak Gedung Putih menyinggung pernyataan tak akurat yang mengecilkan peran Ukraina serta membesarkan campur tangan AS. Biden bahkan dikatakan telah menghubungi jajaran intelijennya terkait kebocoran informasi tersebut. Dilansir tribunwall.com dari The Hill, Senin 9 Oktober, Sekretaris Pers Gedung Putih, Jen Psaki, mengatakan berita tersebut pada wartawan saat briefing. Ia mengatakan berita yang beredar tentang keterlibatan AS itu membuat Joe Biden kecewa. Presiden tidak senang dengan kebocoran itu, kata Psaki Senin 9 Mei. Pandangannya adalah bahwa itu adalah pernyataan yang berlebihan dari perang kami, pernyataan yang tidak akurat, dan juga pernyataan yang meremehkan peran Ukraina dan kepemimpinan mereka. Dan dia tidak merasa kebocoran dan ketidakakuratan informasi ini konstruktif, komentar Psaki menyusul laporan dari NBC dan Outlet. Berita lainnya bahwa Biden telah berbicara dengan Direktur Intelijen Nasional Avril Haines, Direktur CIA William Burns, dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin minggu lalu. Presiden AS Joe Biden bertemu dengan pasukan militer Polandia di kota Rzeszów di Polandia Tenggara, sekitar 100 km 62 mil dari perbatasan dengan Ukraina, Maret 25, 2022.
Meskipun Psaki menolak untuk mengomentari percakapan pribadi itu, jelas bahwa Gedung Putih kecewa dengan laporan yang mengutip sumber pejabat AS yang tidak disebutkan namanya itu. Diketahui The New York Times melaporkan, pekan lalu bahwa intelijen AS membantu Ukraina menargetkan dan membunuh jenderal-jenderal Rusia. Tetapi mencatat bahwa para pejabat mengatakan AS melarang dirinya memberikan informasi intelijen tentang para pemimpin Rusia paling senior. The Washington Post dan media lainnya melaporkan, sehari kemudian bahwa intelijen AS membantu Ukraina menargetkan dan menenggelamkan kapal perang Rusia Moskwa. Dilansir Reuters Selasa 10 Mei 2022, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan, setelah itu bahwa militer Rusia mengetahui bahwa AS, Inggris, dan NATO secara teratur menyampaikan data ke angkatan bersenjata Ukraina. Namun pejabat administrasi Biden termasuk Psaki dan Sekretaris Pers Pentagon John Kirby pekan lalu mengkritik cerita itu sebagai rekayasa menyesatkan. Para ahli juga mengkritik pengungkapan tersebut dan mempertanyakan mengapa pejabat AS akan berbicara kepada media tentang peran yang dimainkan oleh intelijen AS dalam operasi Ukraina. Richard Fontaine, CEO Center for a New American Security, mengatakan pekan lalu bahwa kebocoran tersebut membantu memicu narasi palsu Kremlin terkait perangnya di Ukraina tentang perluasan NATO dan provokasi Barat. Dengan mencoba mendapatkan kredit publik di media karena membantu membunuh jenderal Rusia dan menenggelamkan kapal Rusia, saya khawatir itu justru membantu narasi itu dengan cara yang tidak produktif, kata Fontaine. Pengakuan intelijen AS, intelijen Amerika Serikat, ternyata memainkan peran penting dalam konflik Ukraina dan Rusia. Selama perang terjadi, mata-mata AS telah memberi informasi rahasia dan mengerahkan serangan Ukraina. Aksi tersebut mendukung keberhasilan Ukraina yang telah memukul mundur Rusia dari Kiev dan menewaskan sedikitnya 8 jenderal perang Moskow. Pengakuan AS tersebut membuktikan tudingan Rusia yang telah mengendus adanya kerjasama khusus tersebut. Dilansir tribunwall.com dari The Daily Mail, Rabu 28 April 2022, para pejabat mengungkapkan kepada NBC News pada hari Selasa bahwa intelijen Amerika banyak membantu Ukraina mengantisipasi serangan Rusia. Sejauh ini mata-mata AS telah membantu pemerintah Ukraina dengan berulang kali menandai waktu dan lokasi serangan yang direncanakan pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin. Sejak awal kami sangat condong ke depan dalam berbagi strategi dan aksi intelijen dengan Ukraina, kata seorang pejabat AS yang enggan disebutkan namanya. Hal ini berdampak baik pada tingkat taktis dan strategis. Ada contoh di mana Anda bisa menceritakan kisah yang cukup jelas bahwa ini membuat perbedaan besar. Seorang mantan pejabat intelijen senior juga mengatakan kepada NBC News tentang aliansi de facto. Ada banyak informasi intelijen real-time yang dibagikan dalam hal-hal yang dapat digunakan untuk secara khusus menargetkan pasukan Rusia. Terangnya, mantan pejabat itu mengungkapkan bahwa sebagian besar informasi yang disalurkan terdiri dari citra satelit komersial, tetapi juga banyak intelijen lain tentang, misalnya di mana jenis unit Rusia tertentu aktif imbuhnya. Pada hari Selasa, sebuah analisis oleh media independen Rusia, Media Zona, mengungkapkan bahwa 317 perwira berpangkat letnan junior ke atas telah tewas dan sedikitnya 8 jenderal gugur. Hampir sepertiga dari korban berasal dari kelas paling senior, pangkat mayor atau lebih tinggi, termasuk sejumlah jenderal dan wakil komandan Armada Laut Hitam Rusia. Intelijen yang diberikan oleh AS telah memungkinkan pasukan Ukraina untuk mengetahui di mana harus menyerang. Unit Rusia apa yang aktif dan mana yang menjadi umpan, dan di mana pasukan penyerang berencana untuk mengebom. Para pejabat mengatakan kepada outlet itu bahwa operasi rahasia telah menyelamatkan nyawa dan peralatan militer Ukraina yang tak terhitung jumlahnya, dan telah menyebabkan Moskow membuang waktu dan amunisi yang berharga dalam serangan yang sedang berlangsung. Militer Rusia benar-benar membuat lubang kosong di mana pertahanan udara pernah didirikan, kata pejabat itu setelah pasukan Ukraina dipindahkan mengikuti petunjuk AS. Ini memiliki dampak yang sangat besar pada kemampuan militer Rusia di lapangan. Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih mengkonfirmasi kerjasama khusus. Itu dalam sebuah pernyataan Selasa. Kami secara teratur memberikan intelijen rinci dan tepat waktu kepada Ukraina di medan perang untuk membantu mereka mempertahankan negara mereka melawan agresi Rusia dan akan terus melakukannya, kata seorang perwakilan.